4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Okay. How is everything with you? Good. Good. Fine. How about you, ma'am? What about you, ma'am? Okay, I'm pretty good this morning. Thanks a lot, my students. Okay, first, I'd like to thanks to you to join in our virtual class on time. And there are some students come in time. Untuk pembelajaran hari ini, supaya kita diberi kemudahan dan keberkahan, marilah kita berdoa dulu. I like to choose the boy in this class to lead the morning pray. Please, Ardi, where are you, Ardi? Yes, I'm here, ma'am. Okay. Would you like to help me lead the pray? Okay, sure. Okay, please. Before we study, let's pray together. Begin. Finish. Okay. Thank you very much, Ardi. And then You're welcome. I would like, And then I would like to check you one by one. Kira-kira ada yang nggak hadir hari ini. I will call your name one by one. Ani. Present, ma'am. Indrian. Present, ma'am. Sumardi. Present, ma'am. Nova. Present, ma'am. Desi. Present. Ferda. Present, ma'am. Ferda. Present, ma'am. Florentina. Present, ma'am. Nuraini. Present. Halo Nuraini. Oh ya, ada. Alhamdulillah. Tri. Yes, ma'am. Present. Oke. And Sulistiana. Present, ma'am. Oke, alhamdulillah siswa hari ini komplit ya. Oke. Saya mau menanyakan. Oke, Nova. How are you today, Nova? I'm good, ma'am. Alhamdulillah. Oke. Florentina? Feeling good. Oke. Oke, Florentina. How was your Idul Fitri? Pardon, ma'am? How was your Idul Fitri? Gimana Idul Fitrinya? Banyak kue nggak di rumah? Ada, ma'am, tapi nggak ada yang datang. Kenapa kok nggak ada yang datang? Udah disuapin kue? Temannya nggak pada pulang, ma'am. Nggak boleh mudik. Florentina nggak nawar-nawarin Miss Lisda kuenya? Nanti saya kirim gambarnya ya, Miss. Kita kan virtual. Oh iya, rasanya juga virtual ya, Bu Florentina ya. Ya, Bu. Oke, iya, Miss Lisda mau mengingatkan kembali, masih ada yang ingat nggak pembelajaran kita sebelum Lebaran? Karena kita kan dari libur Idul Fitri nih, masih ada yang nggak ingat? Masih ada yang ingat nggak yang terakhir kita materi apa? Lupa, Bu. Describing? Oh lupa, ya ampun. Udah kebanyakan makan nastar ini sama rendang ya.
Udah libur Bu, jadi lupa materinya. Udah libur. Oke, saya kembali mengingatkan ya. Jadi sebelum Lebaran kita sudah mempelajari describing things. Ada yang masih ingat nggak apa sih describing things? Menggambarkan benda, Bu. Oke, great Helda, masih ingat artinya ya. Oke, kalau yang lalu kita menggambarkan benda, nah hari ini kita akan mempelajari describing person. Apa artinya describing person? Menggambar? Orang ya, Bu? Kan? Menggambarkan orang, Iya, Bu. menggambarkan orang. Oke, who has experience describing person? Siapa yang punya pengalaman pernah menggambarkan seseorang? Nggak bisa gambar, Bu. Ya, bukan di sini dalam artinya bukan menggambarkan seperti dilukis ya, menggambarkan contohnya nih. Pernah nggak kalian punya pengalaman, punya gebetan dari sekolah lain, kemudian, Bu Helda Helda kayaknya pengalaman nih. Bu, gebetan itu apa, Bu? Gebetan itu apa ya? Seseorang yang lagi diincer tuh. Diincar untuk apa, Bu? Diincer untuk falling in love lah ya. Tapi belum boleh, Bu. Belum boleh gebet-gebetan. Aku masih kecil, Bu. Harus sama Masih gebetan, belum pacaran. Iya, jangan dulu ya anak-anak ya. Ya, biasanya ada menyukai seseorang, kemudian cerita sama sahabatnya, ada loh kakak kelas, orangnya tampan, tinggi, kemudian kulitnya putih. Terkadang teman juga bertanya, sifatnya bagaimana sih? Sifatnya baik loh orangnya, suka neraktir misalkan seperti itu. Wah, dermawan sekali ya suka neraktir. Nah, itu biasanya pengalaman-pengalaman kita menggambarkan seseorang baik dari fisik maupun dari sifatnya. Oke, kemudian pernah baca berita kehilangan orang? Kira-kira siswa Miss Lisda di sini suka nonton berita nggak ya? Melihatnya di sosmed, Bu. Di IG. Oh iya, di IG ada, di Facebook ada. Kalau ada berita kehilangan orang, di keterangannya apa biasanya? Ciri-cirinya, Bu. Biasanya ciri-cirinya, Bu. Ciri-cirinya rambut keriting, kemudian terakhir dia pakaian apa, warnanya. Begitu ya anak-anak ya? Iya, warna kulit. Okay. Rambutnya. Berarti sudah ada pengalaman ya dari menggambarkan seseorang? Ya, Bu. Oke. Ya, selanjutnya Miss Lisda punya games. Ini mencocokkan kata di sebelah kiri dengan di sebelah kanan, yaitu mencocokkan dengan sinonim persamaannya. Itu dulu bocorannya. Oke, kita coba. Sudah keluar belum layarnya? Belum, Bu. Oh iya, ini dia. Maaf ya, jaringan Miss Lisdanya lemot, nggak bersahabat sekali hari ini. Ini? Gimana? Nah, udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, anak-anak sudah bisa lihat games-nya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Iya. Ya, di sini ada daftar kata sebelah kiri, kemudian ada daftar kata sebelah kanan. Silakan saya bebaskan untuk kalian memilih siapa yang mau menjawab. Kita pasangkan sinonim sebelah kiri dan sebelah kanan. Siapa yang mau coba duluan? Salah nggak apa-apa. Kita perkenalan, ada bahasa-bahasa yang asing ya di sini ya. Iya, Bu. Banyak yang belum tahu, Bu. Ya. Nggak apa-apa, nanti kita cari sama-sama mana sih yang pasangannya.
Bu, saya mau Oke. coba, Bu. Di sini, iya silakan Helda. Happy. Yang mana? Happy berpasangan dengan Little. little. Oke. Oh no. Oke, salah ya. Oke, dicoba lagi. Helda dicoba lagi. Happy artinya Happy. bahagia. Ya, Bahagia. happy berpasangan bahagia Sad. berpasangan dengan sad. Sad. Coba, Bu. Oke. No. Kita cari sinonim. Sad itu sedih. Kita sinonim persamaan kata. Saya persamaannya, Bu. Happy. Iya, persamaan kata. Nak. Beautiful, maybe. Oke. Happy and beautiful. Beautiful. Oke. No. Ada yang lain mau coba? I'll try, Ma'am. Oke, Ardi. Silakan Ardi. Happy to delight. Oke, happy to delight. Yes, you're right. Iya. Give applause. Kalian bisa lihat ketika jawaban benar, maka gambar yang di tengah ini akan memberikan ekspresinya. Ketika dia happy, bahagia, kemudian delight itu juga bahagia, maka dia akan tersenyum. Oke, next. Siapa lagi mau coba? Saya, Bu. Ya, silakan. Indria. Pretty. Ya. Pretty. Pretty. Oke. Pretty and Beautiful. beautiful. Oke. Oke, good. The answer is right. Iya, lihat bunga-bunga pada keluar di kepalanya menandakan bahwa dia cantik. Jadi pretty itu adalah kata lain dari beautiful, yaitu cantik. Oke, next. Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Flo. Saya coba ya, Bu. Iya. Delicious. Yang enak-enak, Bu. Delicious. Iya, oke. Saya Pasangannya coba- yang mana? Sepertinya tasty, Bu. Tasty. Oke. Coba, Bu. Good. Iya. Oke, great. Iya, di gambarnya dia menunjukkan lidahnya keluar. Mungkin dia habis makan sesuatu ya, jadi dia mengatakan lezat. Oke, next. Hello, are you Ill, with Bu, me? ill. Iya, ill. Oke. With Ill. the Sick. sick. Oke, right. Wah, menghijau mukanya ya. Ya, menandakan bahwa Mual, orang yang Bu, sakit Bu. menghijau. Ya. Kenapa? Mual dia, Bu. Kayak hulek, Bu. Mual. Iya. Jangan-jangan dia berubah jadi Hulk ya. Oke, selanjutnya. Siapa lagi mau coba? Ferry, Bu. Saya, Bu. Ferry. Oke, Ferry. Ferry. Apa ya, Bu? Kayaknya revolting ya. Coba kita lihat revolting. No. Ya, salah. Coba Apa lagi. ya? Kita cocokkan lagi. Kira-kira very itu kan sangat. Iya. Kita cocokkan sinonim. Coba dari sebelah extremely. Oke, extremely. Yay, you're right. Ini serem. Ya, ini Miss juga agak kurang paham kenapa untuk ekspresi extremely atau very itu dia rambutnya pada jigrak semua ya. Oke, selanjutnya. Well, Bu. Ya, silakan. Well, Well, and the synonym? ke healthy. 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 Coba ya, Bu. Iya, betul.
betul. Wah, pipinya memerah dia. Yay. Apa arti well? Apa arti well? Jangan-jangan dia malu, Bu. Apa, Bu? malu. Well, Bu. Merah Well itu pipinya. artinya baik. Jadi sinonimnya bisa healthy, artinya sehat. Makanya dia sehat, Sehat. pipinya memerah. Tadi yang sakit tadi pipinya bukan pipi ya, Hijau. wajahnya menghijau. Iya. Oke, next. Bu, Iya, silakan. miserable. Miserable. Coba keset ya, Miss. Keset. Oke. Ya, you are right. Great. Iya. Miserable itu ternyata sedih. Sinonimnya adalah sad. Artinya sama sedih. Menunjuk ekspresinya meneteskan air mata. Oke, next. Ini Tini. Oke. little. Little. Oke. Iya, gambarnya langsung Jadi mengecil. kecil. Berarti, iya, artinya, Tini artinya Kecil. kecil, little kecil. Oke, we have three. The Bu, last saya mau three, coba, oke. Bu. Tadi saya salah, Bu. Iya, iya, silakan Helda. Semangat, semangat. Disgusting. Disgusting, Revolting. revolting. Coba, Bu. Revolting, Bu. Katanya. Iya, betul. Kita dilewein Oh, dia tuh melet, sama Bu. gambarnya. Oke, Helda. Disgusting apa sih disgusting? Jijik, bukan, Bu? Iya, jijik. Ternyata sama artinya dengan revolting. Makanya ekspresinya menunjukkan jijik. Oke, next. Terrible. Terrible. Oke. Awful. Awful. Wow. Oke, ada Kenapa itu, Bu? taringnya, ada darahnya. Kira-kira kalau ketemu orangnya seperti itu, ada taring, ada darah-darah yang netes, apa yang kalian rasakan? Kayak gambar Dracula itu, Bu. Iya, jadi terrible, takut. Iya, terrible tuh menakutkan. Awful, menakutkan. Oke, the last Hugh dengan enormous. Iya. Oke. Apa itu, Bu? Iya. Hiup atau enormous? Oke, yang terakhir tadi hiup atau enormous itu artinya besar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Enggak, Bu. Banyak Iya. vocab baru, Bu. Oke, kita lanjut ya. Loading nih. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa lihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ya, dalam pembelajaran Miss Lisda kali ini, Miss Lisda ngambil kompetensi dasar, kemampuan dasar di 3.7, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi. Orang, binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, membedakan fungsi sosial dan materi pembelajaran, memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi, ciri, dan sifat orang. Kemudian membedakan struktur teks. Dengan materi pembelajaran, memberi dan meminta informasi terkait deskripsi, ciri, dan sifat orang.
Yang ketiga, membedakan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan pembelajaran memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi, ciri, dan sifat orang. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati gambar, siswa dapat membedakan fungsi sosial dengan materi pembelajaran memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi, ciri, dan sifat orang. Yang kedua, melalui tayangan video, siswa dapat membedakan struktur teks dengan materi pembelajaran memberi dan meminta informasi terkait deskripsi, ciri, dan sifat orang. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan menulis informasi, siswa dapat membedakan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan, dan tulis dengan pembelajaran memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi, ciri, dan sifat orang. Oke, fungsi sosial yang kita dapat dalam materi ini mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengkritisi, memberikan penilaian tentang orang dari segi ciri dan sifat. Nah, sampai sini, are you with me, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you with me? Oke, ya. Semalam Miss Lisda sudah membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Tapi saya belum beri petunjuknya. Sudah ada yang ngisi ya LKPD-nya ya? Belum, Bu. Iya, karena petunjuknya akan Miss Lisda berikan hari ini. Oke, ini dia petunjuknya. Silakan kalian siapkan LKPD-nya. Yang pertama, LKPD pertama. Oke, I have 3 pictures. Saya punya 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu ada anak sekolahan. Ada yang tahu ini siapa? Biasanya ini idola anak SMP nih. Ada yang tahu? Siapa itu, Bu? Ini kalau anak-anak itu kenalnya namanya Wulan. Ada yang tahu? Pemain sinetron ya, Bu? Iya, pemain sinetron. Anak-anak biasanya hobi nih nonton ini. Kalau nggak salah, apa ya judulnya ya? Jendela SMP ya? Oh iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oh, iya. Ya, sepertinya alhamdulillah kelas ini nggak suka nonton sinetron ya. Alhamdulillah. Nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton. Nontonnya K-pop, Bu. Sesuai umur ya, Nak ya. SpongeBob, Bu. Iya. Oke, ini adalah Wulan, pemain sinetron. Nama aslinya yaitu Sandrina Michelle. Di sini saya berikan ciri-ciri fisik. She has round face. Mukanya bundar, her eyes are round. She is short. Her hair is straight and brown. She is slim. She has fair skin. Ya. Oke, selanjutnya ada Verrell Bramasta. Ada yang tahu dengan artis satu ini? Nah, Oli tahu, Bu. Ganteng, Bu. Oke, wah ini jangan-jangan idolanya Helda ini ya, Verrell ini. Iya, Bu. Oke, kita lihat ciri-ciri fisiknya ya. Oke, Verrell Bramasta. He has oval face. His eyes are black. He is tall. His hair is straight and blonde. He is slim. He has fair skin. Ya, oke. Gambar yang terakhir ada Oprah Winfrey. I think she is little bit unfamiliar for you. Ya, Bu. Agak unfamiliar ya, agak kurang dikenal bagi kalian mungkin ya. Ya, Oprah Winfrey ini terkenal di Amerika. Dia mempunyai acara televisi yang sangat terkenal di kalangan selebriti. Oke, kita lihat ciri-ciri fisiknya ya. She has round face.
Her eyes are brown. She is tall. Her hair is curly and black. She is fat. She has brown skin. Ya. Oke, jadi selanjutnya ada lembar kerja yang pertama. Sudah pegang semua ya? Sudah dibuat semua di buku kalian ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ya. Saya berikan gambar lagi. Nah, oke, di sini ada contoh, example, Hafizi Kausar, people's physical appearance, tampilan fisik seseorang, eyes black, face oval, hair curly, height tall, build slim. Nah, sekarang number 1, 2, and 3 sudah ada namanya. Silakan kalian isi sesuai keterangannya berdasarkan gambar yang Miss Lisda berikan. I give you 5 minutes until now. Silakan. Oke, ma'am. Have you finished? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Who wants to answer number 1? Siapa yang mau jawab nomor 1? Who wants to answer number 1? Siapa yang mau jawab nomor 1? Me, ma'am. Oh iya, alhamdulillah. Oke, silakan. Eyes. Sandrina Michelle. Eyes. Sandrina. Eyes-nya brown. Oke, right. Face-nya round. Hair. Oke. Hairnya lurus itu apa, ma'am? Lurus. Ya? Lurus itu bahasa Inggrisnya apa, ma'am? Oh ya, straight. 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 Iya. Terus tingginya. tingginya short. Short. Then build slim. Slim. Oke, good. Oke. Kita anggap sudah ya. Oke, next. Ya, Miss Lisda punya video penjelasan bagaimana cara menanyakan fisik seseorang, tampilan fisik seseorang, atau menanyakan sifat seseorang. Oke, please watch carefully. Nggak ada kedengeran, Bu. Macet, Bu. Nggak ada suara. Nggak ada suaranya ya? Oke. Nggak ada suara, Bu. Nggak macet gambarnya, Bu. Masih nggak kedengeran? Gimana? Ada suaranya nggak? Ada, Bu. Oke, siswa. Setelah kita menonton video tadi, bagaimana cara bertanya fisik seseorang, bagaimana cara menanyakan sifat seseorang. Now we know, sekarang kita mengetahui, to ask information on physical appearance, we use. Jadi ketika kita untuk meminta informasi, menanyakan fisik seseorang, itu kita bisa menggunakan what does she look like? What does he look like? Itu jika orang yang ketiganya itu tunggal. Nah, sekarang kalau dia lebih dari satu, maka kita menggunakan what do they look like?
Jadi ketika kalian mendengar kata look like, maka itu adalah meminta informasi tentang fisik seseorang. Oke, from this, dari sini anak-anak paham? Paham. Paham, Bu. Oke, iya. Kemudian di video tadi dijelaskan juga ada cara bertanya. Ada cara bertanya, who does she look like? Kalau yang tadi, what does she look like? Tapi ini kita menggunakan who does she look like? Nah, di sini ini menanyakan dia itu mirip siapa sih? Yang kita misalkan menanyakan si Nur Aini misalkan di sini ya. Who does she look like? Who does Nur Aini look like? Nur Aini itu mirip siapa? Oke, kita bisa menjawabnya. Nur Aini looks like Dian Sastro. Contohnya, misalkan Nur Aini itu seperti Dian Sastro. Maka ketika kita menanyakan dia itu mirip siapa? Pertanyaannya menggunakan who does she look like? Oke, ya selanjutnya bagaimana cara meminta informasi tentang karakter, personality or behavior, tentang sikap seseorang atau sifat seseorang, itu kita menggunakan what is she like? What is she like? Ya, jadi dia seperti apa? Bagaimana sifatnya? Dia menggunakan what is she like? Lain ya, kalau tadi tentang fisik itu look like, kalau di sini kita menggunakan like. To be-nya juga kita menggunakan is. Oke, from this, paham ya anak-anak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya. Oke, di sini Miss Rizda beberapa memberikan contoh physical appearance, tampilan fisik. Ya, ini hanya untuk penambah pengetahuan kalian. Ini sudah saya simpan di Google Form, di Google dokumen saya. Nanti akan saya bagikan linknya untuk kalian untuk dipelajari di rumah. Oke, di sini ada people's personality. Ya, ada hardworking, lazy, and then ada emotions. Ya, ada emosi, ada happy, ada sad. Ya, berikut dengan ekspresinya ya. Opinion, pendapat. Jadi kalau dia handsome, beautiful, ugly, cool, itu termasuk pendapat. Ya. Ada size, ukuran. Physical quality, contohnya ada mustache, itu physical quality. Kemudian ada pale, pucat, muscular, berotot. Age, umur, ada old, tua, young, muda. Shape, color. Nah, di sini juga saya memberikan informasi buat siswa-siswa di adjective order. Jadi dalam menyusun kata sifat itu ada susunannya ya nak ya. Ini susunannya sudah saya susun 1 sampai ke 10. Ini contohnya. Contoh nih. He takes a small round white pill with water every day. Dia meminum pil berwarna putih, bundar, kecil dengan air setiap hari. Jadi ada small, kecil, round, bentuknya bundar, white, putih. Pilnya adalah noun. Contohnya lagi untuk fisik,
Claudia has beautiful long dark hair. Claudia mempunyai rambut hitam panjang yang indah. Oke, next. Ya, ini ada gambar selanjutnya. Semalam. Oke, gambarnya ada 3. Yang pertama ada Nadiem Makarim. Iya, siapa yang tahu Nadiem Makarim siapa? Menteri Pendidikan, Bu. Oke. Alhamdulillah, karena pada tahu ya, biasanya tokoh-tokoh anak-anak itu kurang tertarik. Ya. Oke. Yang kedua ada Nike Widiawati. Berapa gitu? Ada yang tahu Nike Widiawati? Nggak tahu. Nggak pernah dengar, Bu. Baru dengar. Nggak tahu. Siapa nih? Enggak tahu. Iya, Nike Widiawati itu adalah Dirut Pertamina, Direktur Utama Pertamina. Dia pemilihan dari tahun 2018. Jadi kenapa saya pilih Nike Widiawati? Karena Nike Widiawati ini adalah salah satu perempuan berpengaruh di dunia. Dia yang dari Indonesia, dia urutan ke-16. Selain dari Najwa Shihab ya. Oke, selanjutnya ada Baim Wong. Saya yakin pada tahu semua dengan Baim Wong ini. Tahu, Bu. Artis, Bu. Iya, artis. Sebatas pengetahuan kalian, baik nggak Pak Baim Wong? Baik, Bu. Baik, Bu. Aku sering ngeprank, Bu. Sering ngeprank tapi baik ya? Kenapa kok sering ngeprank dibilang baik? Ya, karena ujungnya dikasih duit nanti, Bu. Iya, ujungnya dikasih duit. Jadi tujuannya adalah membagi rezeki ke orang-orang yang kurang mampu. Oke, gambar ini saya berikan ciri-ciri sifat ya. Sifatnya, kalau Nadiem Makarim itu intelligent, diligent, gentle, creative, broad-minded. Kemudian Nike Widiawati itu intelligent, dynamic, loyal, humble, discipline. Baim Wong itu hardworking, generous. Ini dermawan tadi karena katanya ngeprank suka bagi-bagi uang ya. Iya, Bu. Iya, selain uang bagi-bagi barang juga kalau nggak salah ya. Iya. Iya, oke, careful. Apa careful ini? Peduli ya, Bu. Iya, peduli. Oke, sociable and brave. Iya. Ya, oke, selanjutnya ini ada lembar kerja. Sudah disiapkan ya di buku tulis kalian ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Contoh yang pertama, ini ada contoh. Ada personality, kepribadiannya, bad personality, kepribadian yang buruk, good personality, kepribadian yang baik. Contohnya ada Kanza Zafira, bad personality-nya ada selfish, egois, good personality-nya itu diligent, rajin, disiplin, brave, berani, gentle, lemah lembut, intelligent, pintar. Nah, untuk yang selanjutnya, number 1, number 2, number 3, silakan kalian isi berdasarkan gambar yang sudah Miss Lista berikan. Ya, silakan. Saya beri waktu 5 minutes until now. Oke, finish? Yes, ma'am. Oke. Ya, siapa yang mau menjawab number 1? Saya, ma'am. Ya, silakan. Helda. Nadiem Makarim. Bad personality-nya nggak ada, ma'am. Oke, berarti baik semua ya. Ya. Intelligent, Diligent,
diligent, gentle, gentle, kreatif, creative. sama broad-minded, ma'am. Oke, cara bacanya broad-minded. Broad-minded. Oke, ya, ma'am. good. Iya, Oke. betul. Oke, ya kita anggap selesai ya 2, 3. Oke, next. The last activity. I have 2 texts. But for this activity, I would like to divide you into 3 groups. Saya bagi grup ya kalian ya. Grup pertama, Ani, Indri, Sumarti, Nova. Grup kedua, Desi, Verda, Helda, Florentina. Grup ketiga, Nur Aini, Tri, Sulistiana. Oke, untuk grup ketiga, nggak apa-apa ya, cuma 3 orang ya. Ya, tugasnya adalah sama halnya sudah saya berikan semalam lembar kerja yang ini. Silakan kalian conteng, kalian centang. Di sini ada statement, pernyataan yang sudah sesuai dengan teks. Silakan kalian centang apakah he is attractive ini dia Rizky Bilar atau Andrea. Kalian centang berdasarkan teks ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, Andrea itu siapa ya, Bu? Oke, Andrea ini someone I admire, is my best friend. Ya, seseorang yang saya kagumi, yaitu teman baik saya. Jadi saya bandingkan Rizky Bilar dengan Andrea. Oh iya, Bu. Oke, paham ya nak perintahnya? Cukup beri centang di kolom yang sudah diberikan berdasarkan dengan keterangan yang ada dalam teks. I give you 5 minutes. Is it enough for you? Cukup 5 menit? Yes, ma'am. Oke, silakan. Oke, finish? Finish. Iya. Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Oke, yang pertama sudah dicentang ya. Ternyata he is attractive itu adalah Rizky Bilar. Yang kedua, he is 14 years old. Years old ini berarti umur ya. Dia berumur 14 tahun. Berdasarkan teks. Andrea nih. Andrea, oke, right. Oke, yang ketiga, he always smiles at other people he meets. Siapa yang Bilar. Oke, Rizky Bilar. Oke, good. Ya, kita lewatkan ya. Selanjutnya, activity 5. I have a dialogue. Saya punya dialog about describing person, tentang menggambarkan seseorang. Di sini ada Dayu, ada Benny, ada Siti. Oke, saya bacakan ya. Hi Benny, do you know Mr. Yusuf? Hi Dayu, yes I do. He is my English teacher. What does he look like? Bagaimana penampilannya? Mr. Yusuf is tall. Mr. Yusuf itu tinggi. He has brown skin. Dia punya kulit yang coklat. His hair is wavy and black. Rambutnya hitam dan bergelombang. Oke, Siti, what is he like, Benny? Bagaimana sifatnya Benny? He is humorous. Dia humoris.
He is kind and diligent. Dia baik dan rajin. Oke, dari contoh tersebut masih dengan kelompok kalian tadi bertiga ada yang berempat. Saya beri penugasan. Buatlah dialog terkait meminta dan memberi informasi ciri fisik dan sifat seseorang. Dan praktekkan secara berkelompok. Oke, sampai sini. Do you have any questions? Ada pertanyaan, anak-anak? Enggak, Bu. Ada, Bu. Iya. Sister beri waktu 5 menit ya. Yes, ma'am. Oke, silakan. Waktunya 5 menit lagi. Oke. Finish? Finish, ma'am. Finish. Oke. Tanggal selesai ya dialognya. Ya. Oke. Di pertemuan akhir ini kira-kira apa yang poin penting yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab? Bisa menggambarkan seseorang, Mem. Iya, menggambarkan yang seperti apa, Helda? Bisa tahu sifat-sifatnya, Mem. Sifat-sifatnya. Kemudian selain sifat-sifat apa lagi yang bisa kita ketahui? Fisik. Fisiknya. Oke. Cara bertanyanya masih ingat bagaimana? Kalau What kita does menanyakan, she look like? oke, kalau dia menanyakan fisik kita menggunakan what does she look like. Kalau kita menanyakan sifat, what is she like. Iya, kita gunakan to be is ya, jangan gunakan does lagi. Kemudian yang belakangnya kita pakai like. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nothing, ma'am. Oke, tidak ada. Saya mengingatkan kembali untuk pertemuan kita minggu depan. Silakan kalian mempersiapkan binatang atau hewan kesayangan kalian. Jika ada peliharaan di rumah, bisa disiapkan. Kemudian kalau memang tidak mempunyai hewan peliharaan, bisa digambar atau ngeprint. Nanti minggu depan kita akan belajar how to describe animal, bagaimana menggambarkan binatang. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, dan saya juga tidak lupa mengingatkan untuk mengirimkan latihan yang sudah kalian kerjakan tadi melalui WA. Kemudian WA grup boleh ya. Kemudian linknya akan saya bagikan untuk materi hari ini. Kemudian ada evaluasinya. Ya, ada pertanyaan, Nak? Do you have any questions? No, ma'am. Cukup, Bu. No, I think enough for today. Thank you very much for your attention, and I hope you get the point today. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.